Asia Tenggara. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ummu Salama dan rekan saya. Nama saya Anissa Maharani, Balita sejauh ini. Dan lebih wadah apa itu? Selanjutnya kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu kedatangan pedagang dan kekuatan kolonial Eropa di Asia Tenggara. Kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara terjadi pertama kali pada abad ke-16. Salah satu alasan kedatangan mereka adalah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 yang menghentikan jalur laut yang menghubungkan Eropa ke Asia Barat. Mereka datang karena ekonomi atau perdagangan. Karena barang yang disukai murah dan stoknya terbatas, negara-negara Eropa beralih ke timur untuk mencari rempah-rempah. Selain itu, kedatangan negara-negara barat didorong oleh semangat 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Bangsa-bangsa Eropa bersaing untuk memperluas wilayah mereka untuk memasarkan produk industri, mencari bahan, menanam modal, dan mendapatkan tenaga kerja murah. Abad pencerahan adalah gerakan budaya di Eropa yang melahirkan para pemikir dan petualang. Baik, yang selanjutnya ada pemerintahan kolonial oleh bangsa Eropa di Asia Tenggara. Pada dasarnya, orang Barat datang ke Asia Tenggara untuk berdagang rempah-rempah. Peningkatan momentum karena peningkatan modal keuntungan yang tinggi. Bisnis perdagangan kemudian meluas hingga mencakup hasil perkebunan yang menjadi bestseller di Eropa saat itu. Akibatnya, banyak terjadi perang antar masyarakat setempat dan bangsa budaya lokal, khususnya Katolik, tersebar luas di Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Untuk yang pertama ada Portugis. Pada akhir abad pertengahan, Portugis mengalahkan aktivitas perusahaan-perusahaan Eropa di akhir abad pertengahan. Di bawah kepemimpinan Vasco Gama. Saat itu, mereka adalah orang pertama yang muncul di Samudra Hindia. Mereka memiliki banyak pengalaman pelayaran dan keinginan untuk menghancurkan Islam. Portugis mendapatkan perlawanan keras dari para pedagang dan orang Arab Muslim lainnya. Namun, mereka tetap berusaha memperluas pengaruhnya. Menurut Francisco de Amelida, tujuan mereka adalah mengendalikan perniagaan di sepanjang pantai Malabar dan pengaruhnya terhadap Laut Merah. Namun, menurut Alfonso de Albuquerque, mempertahankan hegemoni perdagangan di Samudra Hindia membutuhkan pendudukan dan penguasaan lokasi-lokasi yang tepat untuk mengelola perdagangan yang menghasilkan pendapat yang memadai. Penaklukan Goa pada tahun 1510 merupakan langkah awal strategi menjadikan Goa sebagai pusat perdagangan dan penguasaan India saat itu. Selain itu juga penaklukan Malaka pada tahun 1511 merupakan tindakan Portugis untuk memberhentikan perdagangan besar-besaran di Malaka. Ada juga Albuquerque mengirimkan duta besar dari Malaka ke Siam dan Burma. Selain melakukan itu, perjalanan ke Siam dan menjadi orang Eropa. Lalu selanjutnya Spanyol. Setelah melihat apa yang dilakukan oleh orang Portugis, orang Spanyol melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh orang Portugis. Ekspedisi Spanyol diketuai oleh Ferdinand Magellan. Mulanya perjalanan Magellan ditujukan sebagai bagian dari perjalanan keliling dunia. Pada tahun 1521, ketika kapal-kapal Magellan berencana untuk kembali, mereka berkunjung ke Ternate dan Tidore. Pada saat yang bersamaan, Portugis menentang Spanyol, mengklaim bahwa kedatangan kapal Spanyol di Kepulauan Rempah merupakan perjanjian Tordesillas yang disepakati oleh kedua negara pada tahun 1494. Setelah perpecahan dunia kedua, kerajaan tersebut tidak dapat dipisahkan. Sebuah konferensi para ahli pada tahun 1524 merespon protes dari Portugis, di mana tidak ada kesepakatan yang disetujui mengenai tempat yang sesuai dari Maluku. Oleh sebab itu, Spanyol mengirimkan 7 kapal melalui Selat Magellan untuk mempertahankan haknya atas pulau tersebut. Hanya ada 1 kapal yang tiba di pulau dan diterima dengan baik oleh Tidore. Tetapi di sana terjadi perang antara Portugis yang bersekutu dengan Ternate dan Spanyol yang bersekutu dengan Tidore. Namun, kurangnya bantuan dari Cortes di Meksiko menyebabkan Spanyol harus menandatangani perjanjian dengan Portugis. Dan selanjutnya ada Inggris. Tampaknya sudah terlambat bagi Inggris untuk mengambil jalur Tanjung Samudra Hindia dan kemudian kurang memperhatikan perdagangan dengan timur. Perjalanan John Cabot ke Piston pada masa pemerintahan Henry VI dimulai dengan observasi terhadap pasar sutra dan rempah-rempah terpenting di Asia Timur. Peneliti Amerika menunda perjalanan menuju Asia Timur setelah penelitian ekstensif terhadap perusahaan mus kopi. Anthony Jackson, John Newbery, dan Ralph Pitts menyimpulkan bahwa perdagangan London abad ke-11 memahami bahwa satu-satunya cara efektif adalah dengan berkeliling Tanjung Harapan. Optimisme
penuh pertama abad ke-16 terhambat oleh ketidaktahuan Inggris terhadap perniagaan dan navigasi di Samudra Hindia. Dengan keunggulan yang kuat atas Inggris, Portugis tidak ingin mengarahkan operasinya ke arah timur. Tidak ada pelaut Portugis yang mau bekerja di Inggris, dan orang Inggris tidak diperbolehkan berlayar ke timur bersama Portugis. Meskipun ilmu geografi berkembang pesat pada timur bersama Portugis, membuat negara-negara tropis tidak mungkin memproduksi barang untuk dijual. Kapal yang dipakai juga harus untuk dapat mengangkut barang bawaan berukuran besar, agar memiliki ruang yang cukup. Ketika Philip II memimpin Spanyol pada tahun 1580, ia berhasil mengambil alih tahta kerajaan Portugal dan menantang musuh Spanyol untuk menghancurkan kerajaan Portugis. Mereka memutuskan untuk melancarkan serangan langsung untuk mendorong kemerdekaan Portugis. Hal tersebut disebabkan kegagalan armada pada tahun 1588 yang mendorong pedagang meminta sang ratu untuk meningkatkan perniagaan di jalur Tanjung. Akibatnya, pada tahun 1587, Drake meringkus kapal Portugis dan Philip yang meninggalkan Azores beserta rempah-rempah yang berharga. Mereka membuktikan bahwasannya perniagaan Hindia Selatan dan Filipina dapat dilakukan tanpa Portugis dan Spanyol. Pada tahun 1591, perjalanan 3 kapal yang dipimpin oleh George Raymond dan James Lancaster dikirim dari Plymouth ke Hindia Timur melalui Cape Route. Namun, banyak kendala yang menghadang. Kapal Raymond menghilang di balik Tanjung dan Lancaster mencapai Laut Sumatera Barat dan menuju Penang untuk berdagang dan menangkap mencapai Laut Sumatera Barat dan menuju Penang berdagang menangkap kapal Portugis. Akan tetapi, Dudley meminta pertolongan untuk menyeberangi Selat Magelang ke Tiongkok di tahun 1596. Setibanya di Malaysia, peserta ekspedisi meninggal dunia. Ketika Cornelis de Houtman mendengar keberhasilan Belanda dalam melaksanakan ekspedisi dan keberhasilan Van Eyck, ia merasakan keinginan untuk kembali melakukan ekspedisi. Namun, Inggris dalam masalah besar. Saat itu, pemerintahan sedang mengalami kesulitan keuangan pemberontakan India dan perang dengan Spanyol. Berdasarkan piagam kerajaan, Kompi yang beranggotakan seorang pejabat dan 2 anggota komisi dipilih untuk melakukan perjalanan perdagangan menuju Hindia Timur. Mereka diberikan kewenangan dan diberikan hak perdagangan eksklusif di Tanjung Harapan untuk Selat Magellan selama 15 tahun. Lancaster memimpin ekspedisi pada tahun di bawah pemimpinan John Davis. Armada Lancaster berlayar pada tahun Februari 1601, lalu sampai di Aceh pada tanggal 15 Juli 1602. Kemudian melanjutkan pelayaran menuju Banten. Di sana mereka diberi izin untuk mendirikan pos perdagangan, kemudian pulang membawa rempah-rempah. Lancaster tidak dapat pemberontakan dari Belanda, sudah bertransaksi dengan Hindia Timur. Banten merupakan lokasi yang tepat untuk kantor perdagangan pertama di Inggris karena menjadi pusat perdagangan baik laut Tiongkok, domestik, dan lokal. Banten menjadi pos perniagaan Inggris di Nusantara pada tahun 1682. Inggris khawatir untuk memperluas wilayah perdagangannya. Mereka menemukan bahwa cara terbaik untuk memperoleh rempah-rempah yaitu dengan mengirimkan kapal dan opium dari India untuk dijual di pelabuhan rempah-rempah. Bisnis bola dunia pada tahun 1611 di Teluk Benggala dan Teluk Thailand. Pelayaran ini membuka babak baru dalam sejarah British East India Company ketika dimungkinkan untuk membuka kantor perdagangan di Inggris. Masuk hitam di pantai Coromandel dan menjalin hubungan dagang dengan Thailand dan secara tidak langsung dengan Burma. Di Thailand, kantor dibuka di wilayah Patan yang terletak di Semenanjung Melayu tetapi dikuasai oleh bangsa Siam serta di ibu kota Ayutthaya. Koneksi Melayu dikuasai oleh bangsa Siam. Sejak saat itu, persaingan antara Inggris dan Belanda dimulai langsung dari toko rempah-rempah. Tahun 1601, sebanyak 15 armada yang berjumlah 60 kapal melewati Tanjung Harapan dan Selat Magellan menuju Samudra Hindia. Keputusan Philip II pada tahun 1954 untuk memblokir dermaga Lisbon bagi pedagang Inggris dan Belanda. Belanda didesak untuk mencari sumber pasokan rempah-rempah baru secepat mungkin. Pada bulan Januari 1592, Huygen van Linschoten kembali ke rumah setelah 4 tahun di Portugal dan Goa, mengenal perdagangan dan navigasi di Samudra Hindia. Pada tahun 1595, ekspedisi Belanda pertama berlayar melintasi jalur Semenanjung menuju Hindia Timur. Sponsornya yaitu organisasi bernama Compagnie van Ver.
Ekspedisi ini dipimpin oleh Cornelius de Houtman yang telah berdagang di Lisbon selama beberapa tahun. Ia menjelajahi Samudra Hindia melalui Linschoten, rute yang dibuat oleh teman dekat Linschoten, kartografer Plancius menggunakan tulisan Ray. Mereka sampai di Banten dengan 4 kapal skuadron. Mereka diterima dengan baik, namun sikapnya sangat tidak menyenangkan sehingga ia beserta suaminya ditangkap dan dibebaskan yang kemudian mereka diminta bayaran sebulan kemudian. Ini adalah dampak kolonialisme dalam bidang sosial dan eksploitasi ekonomi pada saat masa kolonialisme. Yang pertama itu ada perubahan struktur sosial. Kolonialisme memberi dampak yang signifikan pada susunan sosial masyarakat Indonesia. Kelompok kolonial memperkenalkan sistem kasta yang mengklasifikasi bangsa Eropa, penduduk asli, dan keturunan campuran. Selanjutnya, pengenalan sistem pendidikan Barat. Pemerintah kolonial Belanda juga menyebarkan sistem pendidikan modern yang berlandaskan nilai-nilai Eropa. Meski tujuan awalnya untuk melatih beberapa para pekerja lokal dengan ide-ide modern, sistem pendidikan ini pada akhirnya membuka jalan untuk lahirnya para perjuangan Indonesia kemerdekaan. Yang ketiga, ada penggantian sistem pemerintahan lokal. Pemerintahan kolonial mengganti sistem pemerintahan lokal dengan sistem administrasi kolonial yang sentralistik, sehingga mengurangi peran dan kewenangan penguasa lokal. Hal ini mengikis tradisi partisipasi politik masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya itu ada eksploitasi ekonomi. Kolonialisme ini juga membawa dampak yang signifikan terhadap sektor perekonomian di Indonesia. Eksploitasi kekayaan alam dan sistem perdagangan monopoli menyebabkan kemiskinan dan ketidakadilan ekonomi pada pribumi. Sedangkan kekayaan-kekayaan di Indonesia jatuh ke negara-negara kolonial. Lalu yang terakhir ada gerakan perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonial. Awal mula pemberontakan terhadap kolonialisme bersifat sporadis dan terpecah belah. Namun seiring waktu berjalan, kesadaran akan adanya solidaritas dan rasa nasionalisme semakin tumbuh di kalangan masyarakat Indonesia. Mulai terbentuk tokoh-tokoh gerakan kebangkitan nasional seperti Soekarno dan Hatta yang menjadi pemimpin gerakan kemerdekaan. Berikut beberapa contoh gerakan protes tersebut. Ada pemberontakan di Ponorogo, pemberontakan Melaka, Filipina melawan kolonialisme Spanyol dan kemudian Amerika, perang perlawanan Vietnam dan yang lainnya. Gerakan protes ini bervariasi dalam skala metode dan keberhasilan, namun semuanya menyatakan ketidakpuasan dan perlawanan terhadap pemerintahan kolonial Eropa di Asia Tenggara. Baik, yang selanjutnya ada perubahan sosial pada masa kolonial. Perubahan tatanan sosial, politik, dan ekonomi di Eropa pada abad ke-15 membawa dampak yang signifikan terhadap bangsa Eropa. Hal ini tidak lepas dari kesuksesan Kesultanan Utsmaniyah dalam menguasai kawasan perdagangan internasional, khususnya Konstantinopel. Pada masa ini, otonom mengeluarkan peraturan perdagangan yang ketat dan menyebabkan para pedagang Eropa untuk mencari wilayah baru. Indonesia atau Nusantara merupakan salah satu negara yang terpengaruh oleh aktivitas eksplorasi kelautan dari negara-negara barat. Sejak tahun 1511, Indonesia lebih tepatnya di Maluku dikunjungi oleh seorang Portugis bernama Afonso Albuquerque. Kedatangan bangsa barat kemudian berlanjut ketika bangsa Spanyol mendarat di Maluku pada tahun 1521. Belanda mendarat di Banten pada tahun 1596 dan Inggris pada tahun 1811. Baik, mungkin dari pemaparan tersebut yang bisa kami sampaikan, kami memiliki kesimpulan, yaitu kesimpulan dari kolonialisme Eropa di Asia Tenggara adalah proses penjajahan ini menimbulkan banyak dampak yang luas dan beragam terhadap kawasan dan masyarakat lokal. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.